Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada Ananda semuanya peserta PLS kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 yang hari ini adalah memasuki hari pertama dan akan dilaksanakan sampai hari Rabu. Ibu berharap pada kegiatan PLS ini anak-anak Ibu bisa mengikuti kegiatan PLS ini dengan baik dan nanti sampai selesai. Terlebih dahulu puji syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita masih diberikan kesempatan hidup menikmati zaman yang sangat modern seperti sekarang ini, diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini sebagaimana yang sudah kita jadwalkan. Tak lupa pula selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa sunnahnya yang akan menuntun kita untuk menuju jalan yang benar, yakni nantinya kita akan bisa mengikuti sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan selamat datang Ibu sampaikan dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Airpura ini. Terlebih dahulu, sebelum Ibu menyampaikan apa yang akan Ibu sampaikan pada materi Ibu, baiklah anak-anak, untuk perkenalan lebih lanjut bagi antara ibu dengan antara anak-anak dengan ibu nanti bisa kita lanjutkan setelah sesi di luar kegiatan PLS ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materi kita, yakninya SMA 1 Airpura adalah pilihanku untuk berprestasi dan sukses di masa depan. Yang pertama, kita akan membahas tentang SMA adalah pilihanku. Mengapa masuk SMA? Tentunya anak-anak sudah memutuskan dengan matang mengapa Ananda semuanya bisa memilih SMA untuk pendidikan lanjutan. Mengapa bukan SMK? Mengapa bukan UMAN? Artinya berarti Ananda sudah mempunyai keputusan yang jelas untuk masuk SMA ini. Dan apabila masih ada yang ragu-ragu, maka marilah kita membulatkan tekad untuk belajar di SMA 1 Airpura ini dengan sungguh-sungguh dan berprestasi. Karena banyak dari kakak-kakak kalian yang belajar di SMA 1 Airpura ini memang sudah menjadi orang-orang yang sukses di dalam bidangnya masing-masing. Jadi kita tidak perlu minder, tidak percaya diri, tidak perlu ini adalah pilihan yang terakhir, bahwa SMA adalah pilihan yang terakhirku. Kalian masuk di sini sudah
merupakan sudah keputusan yang sangat bagus, karena SMA 1 Airpura sudah menyandang akreditasi A, artinya sudah mempunyai penilaian secara nasional, yaitu nilai dengan nilai sangat baik. Kemudian SMA adalah fondasi kalian untuk sukses. Mengapa bukan di SMP? Mengapa bukan di SD? Mengapa bukan di TK? Karena di SMA ini adalah di mana kalian akan dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Jadi bukan dipersiapkan untuk bekerja. Seandainya Ananda dipersiapkan untuk bekerja, berarti Ananda sekolah di SMK. Jadi, Ananda di sini dipersiapkan untuk mengikuti atau untuk dipersiapkan untuk mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi, yaitu kuliah. Untuk itu di SMA ini Ananda harus membangun cita-cita dengan awal yang bagus, yakni harus berprestasi. Seandainya Ananda bermain-main, maka artinya Ananda adalah merancang untuk gagal. Ibu sudah menyampaikan bahwa fondasi, ibaratnya kita membangun sebuah rumah, bahwasanya kita sebelum rumah itu berdiri, maka kita harus membuat fondasinya dulu secara kokoh. Seandainya fondasi itu kokoh, maka apabila ada angin atau badai atau gempa bumi misalnya, maka rumah kita itu akan aman, tidak akan terombang-ambing atau rusak dan hancur. Mengapa ibu mengatakan seperti itu? Karena di kelas 10 kalian sudah memasuki jurusan, sudah ada jurusan, yakni jurusan IPA dan IPS, MIA ataupun IIS. MIA adalah matematika ilmu alam dan IIS adalah ilmu sosial. MIA dan IIS itu sama-sama bagus, tidak ada perbedaan antara MIA dan IIS. IPA ataupun IPS itu sama-sama bagus. Banyak orang-orang sukses di bidang IPA dan banyak pula orang-orang sukses di bidang IPS. Kalian tidak perlu minder, tidak percaya diri bagi anak-anak ibu yang mendapatkan jurusan IPS. Jadi kalian, apapun yang sudah diputuskan oleh sekolah, nantinya apakah itu jurusan IPA ataupun IPS, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang jurusan IPA juga bisa kuliah di perguruan tinggi, yang jurusan IPS juga bisa kuliah di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, marilah kita membangun fondasi yang kokoh. Jangan bermain-main, jangan berleha-leha di SMA ini. Karena di SMA itu pasti tidak akan sama dengan SMA. Baiklah, anak-anak ibu, jika seandainya anak-anak nanti gagal di SMA, ya, berarti anak-anak gagal untuk meraih sukses di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mari atau ayo kita berprestasi di SMA Negeri 1 Airpura ini. Jadi sekarang mulai dari setelah PLS ini kita bulatkan tekad dengan mempunyai tekad seperti ini. Seperti sebuah yel-yel yang sudah ibu buat, yaitu
gagal no, prestasi yes. Nah, itulah yang harus kalian tekankan. Paham anak-anak ibu semuanya ya? Jadi sekali lagi ibu sampaikan, gagal no, prestasi yes di SMA Negeri 1 Airpura. Baiklah anak-anak ibu, kita tadi sudah membahas tentang SMA adalah pilihanku. Saat ini kita akan membahas lagi, yaitu tentang pendidikan tinggi setelah SMA. Pendidikan setelah SMA itu sangat banyak sekali. Baik itu pendidikan tinggi swasta ataupun pendidikan tinggi negeri ataupun pendidikan tinggi kedinasan. Jadi pendidikan tinggi itu terbagi atas 3. Perguruan tinggi negeri, yaitu PTN adalah perguruan tinggi negeri yang itu dibiayai oleh negara. Jadi nanti Ananda bisa setelah SMA ini nanti masuk di perguruan tinggi ini. Apa jurusan yang kalian sudah punya atau ditentukan oleh sekolah, kalian adalah jurusan apa, misalnya IPA ataupun IPS. Nah, nanti kalian bisa masuk perguruan tinggi ini. Kalian akan dipersiapkan ke sini. Jadi perguruan tinggi itu ada 3. Perguruan tinggi negeri yang pertama, yaitu perguruan tinggi yang dibiayai oleh pemerintah, yang anggarannya itu dari APBN. Nanti kalian kalau sudah kelas 3, kelas 12, maka kalian akan dibimbing oleh wali kelas bersama guru BK, bersama wakil kesiswaan di SMA 1 Airpura ini untuk memilih perguruan tinggi yang tepat sesuai dengan bakat dan minat Ananda semuanya. Tentunya Ananda harus bersungguh-sungguh di dalam belajar. Apa yang akan membawa Ananda ke sana? Yaitu nilai semester 1 kelas 10 sampai nilai semester 5 kelas 12. Jadi semester 1, semester 2, semester 3, 4, dan 5 itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kesuksesan Ananda. Jika Ananda bermain-main, maka nilai akan rendah. Kalau nilai rendah, maka Ananda tidak bisa mengikuti yang namanya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan jalur yang sudah ada. Begitu ya. Yang kedua adalah perguruan tinggi swasta atau PTS. Bagi Ananda yang tidak lulus perguruan tinggi negeri, maka setelah SMA nanti, setelah mengikuti seleksi SNMPTN yang diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah, maka Ananda yang gagal masih ada tersedia jalur yang bisa Ananda mengikuti kuliah di mana Ananda inginkan, yaitu jalur perguruan tinggi swasta. Tentunya berbeda. Kalau perguruan tinggi swasta itu berarti mungkin biayanya akan lebih banyak. Oleh sebab itu, maka Ibu menyarankan kepada Ananda mulai dari sekarang
bangunlah fondasi yang bagus untuk mengikuti proses belajar di SMA Negeri 1 Epura ini, sehingga anak-anak nanti bisa berhasil. Yang ketiga yaitu sekolah tinggi kedinasan. Sekolah tinggi kedinasan itu mempunyai jalur yang tersendiri. Jalurnya itu dibuka secara tersendiri. Banyak sekolah tinggi kedinasan yang bisa Anda ikuti dengan syarat nilai Anda mencukupi. Contohnya STPDN atau IPDN, Institut Perguruan Tinggi Dalam Negeri. Kemudian ada lagi STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan masih banyak lagi. Mungkin bagi Anda informasi seperti ini adalah baru. Baik Ananda, dari penjelasan Ibu tadi, Anda pasti sudah mulai memahami, ya, sudah mulai memahami. Oh, ternyata sekolah di SMA itu berbeda dengan di SMP, dengan di sanawiyah, atau sekolah sejenisnya. Nanti kalian akan menemui guru-guru kalian semuanya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan bidang kalian yang masing-masing, baik yang IPA ataupun yang IPS. Berikutnya, berkaitan dengan PLS ini tentunya yang utama sekali adalah pengenalan terhadap sekolah SMA Negeri 1 Epura. Hal yang Ibu sampaikan di sini yaitu tentang prestasi apa saja yang telah diperoleh oleh siswa-siswi kita di SMA Negeri 1 Epura selama ini. Karena Ananda, Ibu rasa perlu mengetahuinya. Dengan begitu, Ananda akan mempunyai cukup motivasi sehingga bisa belajar lebih giat lagi. Prestasi yang pernah diukir oleh SMA 1 Epura itu ada dua macam. Yang pertama adalah prestasi di bidang akademik. Prestasi di bidang akademik yaitu siswa lulus di perguruan tinggi negeri jalur siswa undangan. Dari tahun ke tahun, dari tahun 2008 sejak Ibu ada di SMA 1 Epura ini, yang dulunya bernama SMA Negeri 2 Pancung Soal ya. Pada tahun 2017 SMA Negeri 1 Epura itu kan berubah namanya menjadi SMA 2 Pancung Soal, berubah nama menjadi SMA 1 Epura. Jadi sejak itu dari tahun ke tahun SMA kita adalah SMA yang cukup dipandang bagus, baik itu di Kabupaten Pesisir Selatan ataupun di Provinsi Sumatera Barat. SMA kita sudah mulai dikenal oleh orang, dikenal baik, dikenal bagus di mata masyarakat. Contohnya untuk jalur akademik yaitu
Dengan banyaknya siswa kita yang lulus di perguruan tinggi negeri, di mana kegiatan itu yang dinamakan dengan SNMPTN. SNMPTN itu selalu dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni, di mana siswa SMA seluruh Indonesia itu berkesempatan untuk mengikutinya, ya, seluruh siswa ya, termasuk Ananda nantinya bisa mengikuti seleksi melalui jalur SNMPTN. Apa itu kepanjangannya? Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Melalui sekolah, ya, melalui sekolah. Dan apa yang akan dikirim? Dan apa yang akan membuat kalian itu diterima, yaitu nilai dari semester 1 sampai nilai semester 5. Semester 5 itu sampai kelas 12. Semester 1 dan semester 2 itu kelas 1, kelas 10. Semester 3 dan 4 kelas 11. Semester 5 atau semester 1 di kelas 12. Itulah yang akan di-online-kan nantinya, dan nanti akan diiringi dengan Ananda semuanya memilih jurusan apa yang sesuai dengan bakat dan minat. Dengan jalur seperti itu, SMA Negeri 1 Aipura ini dari tahun ke tahun itu ya mengalami banyak sekali kemajuannya. Apalagi kita sudah akreditasi. Untuk kegiatan SNMPTN tadi, untuk tahun ini kita lulus di perguruan tinggi negeri sebanyak 30 orang siswa. 30 orang siswa. Baik itu yang lulusnya di perguruan tinggi negeri di dalam provinsi ataupun perguruan tinggi negeri di luar provinsi. Untuk yang di dalam provinsi yaitu anak-anak kita kelas 12, kakak-kakak kamu lulus di perguruan tinggi di UNAN atau Universitas Andalas di Padang, dan di UNP atau Universitas Negeri Padang, dengan berbagai macam jurusan. Apa yang Anda inginkan? Mau bekerja di kantor, mau menjadi guru, mau menjadi guru apa? Guru SD kah? Guru taman kanak-kanak kah? Atau ingin kerja di kantor kah? Atau ingin menjadi seorang psikolog kah? Semuanya bebas Ananda memilih sesuai dengan bakat dan minat selama ini yang masih terpendam. Jadi dengan jurusan kalian sekarang, nantinya setelah PLS ini Ananda udah mulai berpikir, apa nanti kalau seandainya saya jurusan IPS, kira-kira nanti saya mau kemana? Maka oleh sebab itu Ananda harus rajin dalam mengikuti proses belajar mengajar di SMA 1 Aipura. Semua mata pelajaran sama pentingnya. Oh, kesenian itu tidak lebih penting dari fisika. Oh, olahraga itu tidak lebih penting dari geografi. Semuanya penting. Karena satu saja mata pelajaran itu terabaikan, maka akan membuat nilai
ada istilahnya ini sangat penting, ini kurang penting, atau itu tidak penting sama sekali, sehingga nanti akan mengabaikan beberapa mata pelajaran yang mungkin kamu anggap tidak penting. Semuanya penting. Kalian harus belajar dengan baik. Kalian harus mengenal semua guru-guru kalian yang ada di sini. Kalau jurusan IPA, bukan berarti tidak mengenal. Tidak ada basa-basi terhadap jurusan IPS. Begitu juga yang jurusan IPS. Oh, ini bukan guru saya. Saya tidak perlu menyapa guru IPA. Tidak seperti itu. Jadi kita di sini adalah satu alma mater, SMA Negeri 1 Aipura. Yang di atas kita adalah kakak-kakak kita, yang setara dengan kita adalah teman seperjuangan kita. Paham Ananda semuanya? Jadi dengan masuknya Ananda di SMA Negeri 1 Aipura ini adalah salah satu langkah yang sudah tepat, karena sekolah kita sudah memiliki akreditasi A, dimana kalau akreditasi A itu adalah 40% siswa terbaiknya bisa mengikuti jalur SNMPTN untuk diterima di perguruan tinggi negeri seperti kakak-kakak kalian. Jadi untuk bidang akademik tadi Ibu sudah menyampaikan, yaitu SNMPTN. Yang kedua adalah Politeknik Negeri, PMDK Politeknik. Selain kalian bisa mengikuti SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Ananda semuanya juga bisa mengikuti PMDK Politeknik. Politeknik itu sama dengan SMK-nya perguruan tinggi. Jadi SMK-nya perguruan tinggi itu tidak banyak teori dalam belajar, dalam kuliah nanti. Begitu masuk di perguruan tinggi itu, maka akan banyak praktikum, sehingganya nanti Ananda bisa langsung pakai, tamat langsung siap kerja. Jadi itu. Jadi selain perguruan tinggi negeri yang SNMPTN, ada tadi PMDK Politeknik Negeri, SMK-nya perguruan tinggi. Di Padang ada, di luar Padang juga ada. Ananda bisa memilih nanti di kelas 12 seperti kakak-kakak kalian. Nanti Ibu tampilkan datanya yang lulus di SNMPTN, kemudian PMDK Politeknik. Setelah itu yang terakhir adalah SPAN PTKIN. SPAN adalah Seleksi Prestasi Akademik Nasional. PTKIN adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Kalau tadi yang dua, SPAN PTKIN dan PMDK Politeknik adalah umum, yang SPAN PTKIN itu adalah keagamaannya. Misalnya Sekolah Tinggi Agama Islam, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang ada di Padang dan di luar Padang juga ada. Ananda bisa juga memilih itu yang mempunyai bakat keagamaan. Misalnya pengen jadi ustadz, penceramah, ingin menjadi guru agama.
Jadi jalurnya yang itu, yang namanya SPAN PTKIN. Jadi ada 3 macam yang bisa Ananda ikuti nanti di kelas 12. Oleh sebab itu, Ananda dari sekarang, begitu selesai PLS, Ananda siapkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila bermain-main maka akan gagal. Bermain-main berarti merancang kegagalan. Bapak dan ibu gurumu akan membimbing kalian ya untuk menuju sukses di masa yang akan datang. Apakah sama belajar di SMP atau di SMA? Pasti berbeda, bukan? Jadi di SMP itu sangat berbeda dengan di SMA. Demikianlah Ananda semuanya yang bisa Ibu sampaikan berkaitan dengan prestasi SMA Negeri 1 Satu dan mari berprestasi di SMA Negeri 1